Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 akan membahas materi tentang perencanaan membuat usaha. Selamat menyaksikan. Nah, selanjutnya perkenalkan anggota kelompok. Dari kelompok 8 ada Salwa Azahra dengan MPM terakhir 334 dan ada Gita Zahira Sofa dengan MPM terakhir 346 dan ada juga Febrianti dengan MPM terakhir 372 dan juga Melvi Rofia Nur Fatima dengan MPM terakhir 373. Konsep teoritis wirausaha atau entrepreneurship secara umum diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan tujuan memberikan nilai tambahan bagi dirinya maupun masyarakat. Menurut Sugato, tahun 2014, membuat usaha juga berkaitan dengan semangat untuk berinovasi dan berkompetisi. Ia menyebutkan bahwa wirausaha sejati adalah mereka yang tidak hanya mencari keuntungan finansial, tetapi juga berupaya menciptakan manfaat sosial melalui produk atau jasa yang dihasilkan. Artinya, keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari laba, tetapi juga dari seberapa besar kontribusi usaha tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat dan lingkungan sekitar. Menurut Hisrich dan Peters tahun 2008, dalam kajian kewirausahaan menyebutkan bahwa proses membuat usaha dapat dijelaskan melalui 4 tahapan penting, yaitu yang pertama, tahap identifikasi peluang dan ide bisnis. Yang kedua, tahap pengembangan konsep usaha. Yang ketiga, tahap implementasi usaha. Dan yang keempat, tahap pengolahan dan pengembangan usaha. Hakikat rencana usaha. Menurut Suryana 2013, rencana usaha adalah dokumen tertulis yang menggambarkan seluruh proses kegiatan bisnis, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan usaha. Rencana usaha juga menjadi instrumen evaluasi yang membantu pelaku usaha menilai sejauh mana kinerja bisnis sesuai dengan target yang direncanakan. Selanjutnya, rencana usaha yang baik setidaknya mencakup 3 aspek pokok, yaitu yang pertama, ide dan peluang bisnis yang menjelaskan dasar pemikiran mengapa usaha tersebut dijalankan, serta potensi pasar yang ingin digarap. Yang kedua, strategi pemasaran yang mencakup segmentasi target pasar, serta strategi promosi untuk menarik konsumen. Yang ketiga, rencana keuangan dan permodalan bisnis, rincian kebutuhan modal, proyeksi pendapatan, dan analisis titik impas atau break-even point. Definisi memulai usaha. Memulai usaha merupakan langkah awal seseorang untuk mengubah ide atau gagasan bisnis menjadi kegiatan ekonomi yang nyata. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang mencakup pengamatan peluang, pengumpulan informasi, penyusunan strategi, hingga pelaksanaan operasional secara sistematis. Dalam pandangan Surya tahun 2014, memulai usaha adalah bagian dari proses kewirausahaan yang ditandai oleh keberanian untuk mengambil risiko, kemampuan mengelola sumber daya, serta keteguhan dalam menghadapi tantangan. Seseorang yang memulai usaha harus memiliki keyakinan terhadap ide bisnisnya, kesiapan mental, dan kemampuan membaca peluang pasar agar dapat bersaing di dunia usaha yang dinamis. Langkah-langkah memulai usaha. Untuk memulai usaha secara efektif, diperlukan tahap-tahapan strategis agar bisnis yang dijalankan memiliki dasar yang kuat dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Adapun langkah-langkah pentingnya dalam memulai usaha antara lain: 1. Menemukan ide usaha. 2. Analisis peluang pasar. 3. Menentukan bentuk usaha. 4. Menentukan sumber modal. Dan 5. Menyusun proposal usaha. Pendekatan memulai usaha. Menurut Lambing dan Quayle tahun 2000, terdapat 2 pendekatan utama dalam mendirikan usaha baru, yaitu pertama, pendekatan inside out, idea generation. Pendekatan ini berangkat dari gagasan kreatif yang dimiliki oleh individu. Ide menjadi kunci utama dalam membangun usaha, sementara strategi dan modal bisnis disusun berdasarkan ide tersebut. Yang kedua, pendekatan outside-in, opportunity recognition. Pendekatan ini menitikberatkan pada kemampuan wirausahawan dalam mengenali peluang yang muncul di pasar, baik dari perubahan kebutuhan konsumen, perkembangan teknologi, maupun perubahan sosial ekonomi.
Baik, saya di sini akan menjelaskan format dan komponen proposal usaha yang baik. Proposal usaha atau business plan adalah dokumen penting yang menjadi panduan menjalankan bisnis. Ini mencakup ide usaha, strategi, perencanaan keuangan, analisis pasar, dan langkah-langkah operasional. Berfungsi sebagai peta jalan bagi kewirausahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, para ahli seperti Sri Edi, Suasono, Suryana, dan Kasmir menegaskan bahwa proposal usaha yang baik harus menunjukkan kemampuan manajerial, kesiapan menghadapi resiko, serta perencanaan usaha sistematis dan realistis. Baik, di sini ada dua penjelasan format umum proposal yang umum dan proposal usaha memenuhi kriteria. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan format umum proposal usaha yang baik mencakup apa sih? Halaman judul dan ringkasan eksekutif, ada latar belakang usaha, ada deskripsi usaha, visi misi dan tujuan usaha, ada juga analisis pasar dan strategi pemasaran atau 7P. Ada juga analisis manajemen dan organisasi, dan ada juga analisis produksi dan operasional, dan ada juga rencana keuangan, dan ada juga strategi pengembangan usaha, yang terakhir ada juga penutup. Nah, yang kedua, proposal usaha yang baik harus memenuhi kriteria. Bagaimana sih? Yang pertama, jelas dan sistematis, mudah dipahami. Dan yang kedua, ada realistis berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, menarik dan meyakinkan dalam menjelaskan keunggulan. Yang keempat, lengkap, mencakup semua aspek penting bisnis. Yang kelima, ada fleksibel, dapat disesuaikan dengan kondisi usaha. Itu termasuk memenuhi kriteria, dan juga proposal yang memenuhi kriteria ini lebih mudah diterima investor dan berfungsi sebagai panduan mencerminkan keprofesionalisme dan perencanaan matang untuk perkembangan bisnis berkelanjutan. Strategi dan tahapan dalam merancang suatu usaha. Menurut Suryana, tahun 2014, perencanaan usaha merupakan proses menyusun rencana kegiatan bisnis secara sistematis agar usaha dapat berjalan dengan efektif dan efisien, serta mampu menghadapi dinamika lingkungan usaha. Rancangan usaha yang baik bukan hanya berisi ide, tetapi juga strategi konkret untuk mengelola sumber daya, mengantisipasi resiko, serta mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Perencanaan usaha adalah kunci bagi wirausahawan untuk mengurangi ketidakpastian dan membuat keputusan yang tepat. Rencana usaha yang baik memberikan arahan dan dasar untuk mengukur kemajuan. Langkah-langkah dalam perancangan usaha meliputi: yang pertama, identifikasi peluang usaha. Yang kedua, menganalisis SWOT. Yang ketiga, menentukan model bisnis. Yang keempat, perencanaan operasional dan sumber daya. Yang kelima, perencanaan keuangan. Dan yang keenam, strategi pemasaran dan branding. Dan yang terakhir, evaluasi dan pengendalian usaha. Jadi, kesimpulannya, mendirikan usaha memerlukan perencanaan, kreativitas, dan pengelolaan sumber daya yang efektif. Wirausahaan harus memiliki visi, kemampuan mengambil resiko, dan peka terhadap peluang. Keberhasilan bergantung pada ide inovatif, strategi bisnis, pengelolaan keuangan, dan pemahaman pasar. Proposal usaha berfungsi sebagai pedoman untuk meningkatkan potensi keberhasilan dan mendukung keberlanjutan bisnis, memberikan manfaat bagi wirausahaan dan juga masyarakat. Baik, demikian penjelasan materi dari kelompok 8 mengenai perencanaan usaha. Semoga informasi yang disampaikan dapat membantu kita memahami bagaimana merancang usaha secara matang, terarah, dan berkelanjutan. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Dan saya tidak lupa juga untuk penutup kita untuk pantun sebentar. Pagi hari memetik melati, harumnya terasa sampai ke desa. Belajar usaha dengan penuh hati agar sukses mudah kita rasa. Sekian dari kelompok 8, terima kasih.